pendapat hukum kami ini kan ya rasa keadilan untuk Ammar itu ya perlu dipertanyakan. Kenapa? Karena kita lihat perkara-perkara yang sangat luar biasa seperti kasus koruptor ya, yang merugikan kerugian negara yang begitu luar biasa, ya kan? Seperti perkara Tol MBC itu kerugian negara 500 miliar. Itu pelakunya tuntut cuma 4 tahun, sama jaksa diputus hakim 3 tahun. Nah, perkara Ammar yang notabene-nya ini kan dari 2 persidangan kan, dari keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Nah, Ammar ini kan diputus oleh pengadilan kan, ya dia terbukti dalam fakta persidangan dan keputusan hakim itu kan dia kan penyalahguna narkotika, pemakai untuk diri sendiri. Nah, bukanlah pengedar. Nah, otomatis kan, dan hukumannya memang dituntut oleh jaksa itu 12 tahun, hakim berani memutuskan 3 tahun. Nah, karena faktanya dan alat bukti yang ada itu kan memang dia adalah penyalahguna narkotika untuk diri sendiri. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat lagi undang-undang narkotika, undang-undang 35 dan 2009, sebenarnya Ammar ini kan ya tepatnya itu didakwa dengan pasal 127. Jadi harusnya direhab. Kenapa? Dia sebenarnya kan orang sakit, adiksi kan. Karena walaupun dia berkali-kali melakukan pemakaian itu karena sakit kan, bukan kejahatan. Sakitnya apa ya? Sakitnya kecanduan itu. Nah, ini yang menurut kami ini kan yang melihat perkara-perkara narkotika ini sangat bertentangan, selalu dakwaan jaksa ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Jadi begitu. Bang, terkait abang akan mengajukan kontra memori kasasi tersebut gimana nih bang? Ya kita ceritain dulu ya. Masalahnya kan masalah jaksa dalam hal keputusan banding itu kan, walaupun Ammar itu sudah ditambah hukumannya dari 3 tahun menjadi 4 tahun ya, cuma dendanya dikurangi dari 1 miliar jadi 800 juta, tapi jaksa belum puas. Nah, jadi dia menggunakan SOP, bukan rasa keadilan yang dipergunakan, SOP Kejaksaan Agung, karena mereka menganggap hukuman yang 4 tahun itu masih ringan. Padahal kan hukuman sangat luar biasa beratnya gitu. Nah, akhirnya jaksa mengajukan itu kasasi karena dia tidak menerima hukuman yang diputus oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Nah, dalam proses mengajukan kasasi ini itu kan ada prosedur yang harus dilalui. Karena kalau dia mengajukan kasasi, berarti dia wajib membuat memori kasasi. Karena apabila memori kasasi tidak dibuat, ya itu sebenarnya bisa aja kasasinya batal. Dan prosedur itu sudah dijalaninya. Dia udah mengajukan memori kasasi. Yang inti dia meminta Ammar dihukum 12 tahun. Nah sesuai dengan UHAP, hukum acara pidana, ya kita kan berkewajiban juga membuat namanya kontra memori kasasi, karena kita akan membantah dalil-dalil yang dibuatnya di dalam memori kasasi tersebut. Nah, itu pun sudah kita serahkan pada tanggal 5 November kalau nggak salah, itu kita serahkan
kontra memori kasasi. Dan kemudian kita juga udah mengajukan Injage namanya. Injage ini pemecahan berkas model A dan model B. Nah, jadi sebelum perkara ini dikirimkan ke Mahkamah Agung, jadi para pihak diberi kesempatan dulu untuk memeriksa berkas. Karena apa? Ini sangat penting. Karena kan satu aja berkas yang nggak dikirim ya kan bisa berakibat fatal kepada ya terutama klien kita Amar Joni kan. Bang, mendengar hukuman Amar ditambah 1 tahun dari 3 tahun jadi 4 tahun, kondisi psikis mental Amar gimana nih Bang? Ya kondisi psikis Amar tentu ya pastilah sebagai orang normal ya dapat, dan apalagi hukumnya ditambah pasti dia ada kecewa. Ya waktu itu dia bilang ke kita, ya kita laporkanlah bahwa hukum ini bertambah, dan kemudian juga dalam hal ini ya tapi tetap aja jaksa kasasi. Nah, terus dia bilang, kenapa sih Om katanya, kok saya kan ibarat dia ya, kan jaksa udah menang katanya, hukuman saya udah ditambah 1 tahun. Nah untuk apa lagi kasasi jaksanya, sedangkan dia kan udah harusnya puas dong dengan keadaan saya udah tambah hukumannya. Apalagi kan saya ini yang harus dipahami Om, ya pasti orang udah tahu semua juga katanya. Om kan tahu juga saya ini kan tidak punya apa-apa lagi dan tidak punya siapa-siapa lagi. Jadi motivasi hidup aja dia bertahan karena Allah aja. Bang, kegiatan Amar di rutan sekarang seperti apa sih? Ya, alhamdulillah sekarang Amar itu kan kegiatannya itu banyak ya sekarang. Dia lebih banyak satu di masjid, karena kan dia diangkat sebagai humas di masjid di rutan, dipercaya oleh kepala rutan dan kawan-kawannya juga kan, ya kawan-kawan yang sesama tahanan itu kan pasti kan adalah pemilihan kan, pemilihan pengurus barangkali. Nah, dia terpilih. Nah, kemudian dia kan banyak olahraga, main basket. Nah, kemudian juga dia main futsal, kemudian juga main bulu tangkis. Nah, itu kan yang ada lapangan di rutan. Nah, kemudian dia makin kurus lah sekarang, karena kalau nggak salah kalau dulu berat badannya lebih dari 100 dulu saya waktu di rutan Polres Jakarta Barat. Sekarang ya mungkin sekitar 85. Jadi kegiatan yang banyak itu membuat Amar menjadi lupa dengan ibaratnya kesedihannya dia, kecewanya dia gitu ya Bang, yang bisa dibilang gitu Bang. Ya pastilah, karena kan dengan banyak kegiatan sama juga dengan kita. Kalau kita ini banyak kegiatan pasti kan banyak yang bisa membawa kita happy. Kemudian juga dia mendekatkan diri sama Allah dengan banyak masjid, ibadah. Berarti otomatis orang apabila udah pasrah menyerahkan dirinya sama Allah, ya pasti nanti dia juga akan berangsur-angsur pulih kembali psikologinya. Bang, ya dia bilang kalau untuk anak-anak tentu ya dengan diri sudah menikah ini pasti otomatis kan hubungannya nggak seperti dulu ya. Karena apa? Tentu Amar akan menghormati suaminya Iris. Tentu dia mau hubungan komunikasi selama ini baik ya, melalui dia bisa komunikasi melalui HP yang dipinjamkan oleh para petugas rutan. Tentu nggak seperti dulu lagi. Sekarang kan dia harus menjaga juga. Ya menghubungi itu kan nggak mungkin dia bisa menghubungi Iris
karena ya dia kan udah punya suami. Ini kan agak secara orang ketimuran kan, ini yang ya menurut kami yang benar-benar diperhatikan Amar juga, karena kan Amar pasti menghormati lah ya, perkawinan ini kan pasti dia harus hormati. Jadi anak yang soleh dan salehah kan gitu. Kita juga kan ya paling kan nanti sekarang kan posisi Amar juga kan posisi di dalam tahanan, mungkin ya pasti akan ada nanti teknisnya untuk hubungannya dengan anaknya, nanti mungkin akan dibicarakan setelah Amar keluar. Jadi kan ya walaupun kan sebenarnya kalau dalam keputusan itu kan kita yakin Iris dan suaminya harus hormati juga, karena keputusan pengadilan agama itu kan udah jelas di situ mengasih akses ke Amar yang seluas-luasnya.